Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesmana. Saya dari kelompok teori perdagangan internasional dengan kelompok Kiki Noviadi dan Lesmana, saya sendiri, dan Iqbal Rizkia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu teori perdagangan internasional modern ini merupakan sebuah produk evolusi pemikiran ekonomi perkembangan teori perdagangan. Sebenarnya dimulai sejak zaman merkantilisme, kemudian sampai dengan teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo yang mempelopori munculnya teori perdagangan internasional modern. Selanjutnya, teori Hacker on Lines atau proporsional faktor teori. Teori Hacker on Lines menjelaskan pola perdagangan dengan baik setiap negara-negara cenderung untuk melakukan perdagangan internasional seperti ekspor, impor, dan sebagainya, di mana barang-barang diekspor tersebut menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah dan juga intensif. Menurut mereka, sebuah negara yang melakukan perdagangan internasional dengan negara lain disebabkan oleh kemajuan negara, keunggulan negara, dan komparatif, yakni keunggulan dalam bidang teknologi ataupun faktor produksi. Selanjutnya adalah analisis dari teori Hacker on Lines. Sebagai teori perdagangan internasional modern, harga atau biaya produksi sebuah negara ditentukan oleh jumlah proporsi produksi masing-masing setiap negara. Comparative advantage adalah suatu produk yang dimiliki negara akan ditentukan oleh struktur-struktur proporsi produk yang dimiliki negara tersebut. Selanjutnya, setiap negara juga melakukan spesialisasi produk mengekspor barang tertentu terhadap negara lain yang memiliki jumlah faktor produksi yang melimpah serta biaya yang murah untuk memproduksi barang tersebut ataupun produk lainnya. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki faktor produksi yang melimpah dan biaya yang mahal memproduksi barang tersebut, maka negara tersebut akan mengambil keputusan yaitu untuk mengimpor barang. Selanjutnya, kelemahan dari teori Hacker on Lines ini yaitu dimana ketika ada negara yang memiliki faktor produksi sama dan harga yang sama, barang produksi yang akan relatif juga sama produksi tersebut. Sebagai contoh ya, salah satunya barang misalkan handphone cuma beda merek, namun harganya nggak beda jauh. Selanjutnya dijelaskan oleh saya Iqbal Rizkia. Paradoks relatif, teori Wansili-Leontief merupakan seorang pelopor dalam analisis input-output matrix. Menemukan sebuah fakta melalui studi empirisnya pada tahun 1953 mengenai struktur perdagangan luar negeri, ekspor dan impor. Teori ini bertentangan dengan teori H-0 yang dikemukakan oleh Hackers on Lines, sehingga hal ini membuat teori ini dikenal dengan nama paradoks Leontief. Paradoks Leontief dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti bawah ini. Intensitas faktor produksi yang dikembalikan tarif dan non-tarif barrier, perbedaan dalam skill dan human capital, perbedaan dalam faktor sumber daya alam. Di sisi lain, paradoks Leontief ini juga memiliki kelebihan, yakni jika sesuatu negara memiliki tenaga kerja yang melimpah maka ekspornya akan naik. Sebaiknya jika suatu negara memiliki jumlah tenaga kerja sedikit maka jumlah ekspornya akan lebih sedikit pula. Teori opportunity cost. Teori opportunity cost digambarkan sebagai production possibility choice (PPC), di mana menunjukkan kombinasi output yang dihasilkan suatu negara melalui sebuah faktor produksi secara full. Employment PPC akan tergantung kepada opportunity cost yang digunakan, yakni PPC constant cost dan PPC increasing cost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Noviadi dari MN18C kelompok 3. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang teori over kurva atau reciprocal demand (OCRD). Teori ini diperkenalkan oleh ahli ekonomi Inggris yakni Marshall dan
Edgar Ward. Mereka menggambarkan teori ini dalam suatu kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan dan menukarkan suatu produk, barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya sesuai dengan segala kemungkinan dan berbagai harga yang ditawarkan. Kelebihan dari over kurva ialah setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional yang dilakukannya, yakni ditunjukkan dengan pencapaian tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Di sini dapat disimpulkan, pada prinsipnya, teori perdagangan internasional modern berlandaskan kepada dua faktor utama. Yang pertama, permintaan, yang kedua adalah penawaran, di mana perbedaan antara kedua hal tersebutlah yang kemudian menjadikan terjadinya perdagangan internasional antara dua buah negara. Permintaan dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam hal selera. Bisa saja produksi barang dalam negeri tidak sesuai dengan selera pasar yang ada, sehingga menyebabkan sebuah negara harus melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Atau bisa juga disebabkan karena adanya penawaran dari pihak negara lain yang menginginkan barang tersebut karena memiliki perbedaan jumlah dan kualitas. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.